dalam sebuah hubungan ada yang namanya jujur dengan perasaan. Karena kalau kita tidak jujur dengan perasaan kita, suatu saat orang yang kita suka akan menemukan orang yang mencintainya dengan tulus dan memperlakukannya seperti apa yang dia inginkan. Maksudnya itu, kalau dia itu suka, dia akan memperlakukannya dengan rasa sukanya, rasa cintanya. Dan saat itu terjadi, kita nggak bisa apa-apa, karena kita sedari awal udah nggak bisa jujur dengan perasaan diri kita sendiri. Jadi, yang bisa kita lakukan hanyalah mengikhlaskan, karena semua itu sudah terlambat. Dan ini dia, rangkuman light novel LN Kurasu no Daiki Rajoshi Tokikon Suru Koto Ninata volume ketiga. Gak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke rangkumannya. Skui. Prolog. Di prolog cerita kita diceritakan tentang Akane. Jadi ceritanya itu Akane yang berusia 6 tahun bertanya kepada ibunya yang sedang memasak. Dia bertanya soal cincin yang ibunya pakai, apa tidak mengganggu. Soalnya jika dipakai terus nanti bisa terjadi penyumbatan darah. Karena ibunya sendiri juga melarang Akane agar tidak memakai karet gelang di tangannya, karena takutnya nanti ada penyumbatan darah. Lalu ibunya di sini tuh bilang kalau cincin tersebut tidak mengganggu, dan cincin itu juga udah diukur agar tidak terlalu menggesek kulitnya. Cincin itu juga merupakan simbol perasaan dari orang yang dia cintai, alias ayahnya Akane. Cincin itu adalah simbol cinta dari ayah Akane. Sang ibu di sini juga mengucapkan terima kasih kepada Akane karena telah merawat adik perempuannya dengan sangat baik, dan kelak Akane pasti akan menjadi istri idaman. Ya, mendengar itu, Akane di sini itu masih belum bisa menerima hal tersebut karena ya dia masih kecil gitu. Aku nggak akan menikah, aku nggak akan meninggalkan keluarga, gitulah pikiran Akane waktu kecil. Perasaan terhadap seseorang yang kita cintai itu tidak berada dalam cincin ini, tapi perasaan itu ada pada hati kita saat memikirkan orang yang kita sayangi tersebut. Hati kita akan hangat dan lembut. Di masa depan nanti, Akane pasti akan menemukan orang yang spesial untuk dirinya sendiri, ucap ibu Akane kepada Akane. Chapter 1. Saingan. Seperti biasa sebelum tidur, Saito selalu membaca buku di kasur. Dan saat dia selesai membaca, dia melihat ke arah Akane yang sedang berbaring di sampingnya. Rupanya di sini dia juga sedang membaca buku. Dia itu sedang belajar. Karena sudah larut malam di sini, Saito meminta Akane untuk istirahat. Tapi Akane di sini tetap keras kepala, padahal ya sebelumnya dia itu pernah sakit karena memaksakan diri untuk belajar. Tapi ya di sini itu dia tidak menggubris apa yang Saito katakan. Ya di sini itu ya Akane tetap ngeyel untuk belajar. Dan Saito di sini minta Akane untuk tidak memaksakan dirinya. Saito di sini heran kemana perginya Akane yang menangis sambil memintanya agar tidak berkencan dengan Himari. Dan sekarang Akane kembali keras kepala karena dia tidak mau berada tetap di peringkat 2 di bawahnya Saito. Jadi dia tetap bertekad untuk mengalahkan Saito dan mendapatkan peringkat 1. Ya walaupun mereka sudah menikah, jiwa saingan mereka itu tetap ada gitu. Tapi ya maksudnya jiwa saingan itu adanya itu di Akane-nya aja. Kalau di Saito ya biasa aja sih dia, karena ya gue jenius, gue cerdas gitu. Dikalahin apa enggak ya relatif gitu mah. Tapi si Akane ini entah mengapa dia tuh ngeyel banget buat ngalahin Saito. Ya kita tahu kan motivasi dia itu adalah menjadi seorang dokter, jadi dia perlu nilai yang sangat baik gitu. Singkat cerita, di dalam kelas 3A jam pelajaran keempat itu baru saja berakhir, dan Himari di sini tidak membuang banyak waktu dan dia langsung berlari ke mejanya Saito. Di sini Himari itu membuatkan bekal untuk Saito yang berupa daging mentah berbumbu bawang. Ya di sini Saito kaget kok bisa-bisanya dikasih daging mentah gitu. Nah di sini itu Himari melirik ke Akane. Dan dari situ pun Saito sadar yang mengusulkan daging mentah ini adalah si Akane gitu. Di sini teman sekelasnya pada heboh nih karena ya Himari itu bikin bekal untuk si Saito. Ada yang ngedukung dia dan ada yang ngutuk Saito. Yang ngedukung itu kan kebanyakan dari kalangan cewek-cewek, tapi yang ngutuk sudah jelas only cowok gitu. Ya di sini itu anak cowoknya pada ngutuk Saito gitu ya. Awas aja kamu nanti gitu. Saito di sini kan udah bilang kalau dia tuh bawa bekal, tapi ya karena udah terpojok dan sisa di sini juga mojokin dia gitu. Jadi ya dia makan bekalnya Himari dan ternyata daging mentah itu enak. Ya di sini itu Himari cerita kalau dia itu kerja paruh waktu di sebuah kafe
Dan bekalnya itu udah dia bubuin jadi kayak daging mentah buat sushi gitu. Ya kalian pernah lihat di TikTok kan? Kan di sana itu ada video di mana daging mentah dikasih bumbu, dikasih telur mentah gitu, kayak enak banget ya, kayak gitulah dagingnya itu. Himari di sini juga ngajak Saito kapan-kapan mampir aja ke kafe tempat dia bekerja gitu. Ya karena Himari dan Saito di sini terlihat lebih dekat, jadi Akane itu terlihat sedikit cemburu gitu ya. Tapi dia itu nggak sadar kalau dia itu cemburu. Akane di sini tiba-tiba mendekati keduanya dan dia itu membuka kotak bekal makan siang Saito, lalu mengambil stik hamburger dengan supitnya, lalu dia memasukkannya ke dalam mulut Saito. Ya bisa kita simpulkan bekal Saito itu adalah bekal buatan Akane dan Akane di sini ingin Saito memakannya. Nah ya karena hal itu teman-temannya itu ngira Akane itu cemburu dan Akane di sini ya langsung keringat dingin lah. Tapi untungnya Himari di sini nangkepnya Akane itu cemburu kalau dia itu nggak dapat kasih sayang dari Himarinya, bukan gara-gara Himari deketin Saitonya. Dan di sini itu ya masalahnya si Akane jadi clear gitu, nggak jadi masalah besar. Dan di saat semua itu Salfok melihat si Himari nyuapin Akane, Sise di sini diam-diam mengunyah semua kotak daging mentah tersebut. Jadi bekal yang dibikin Himari itu dihabisin sendiri gitu ya. Ya namanya juga Sise, apalagi kalau nggak makan gitu. Jam pelajaran kelima berakhir dan Himari di sini berjalan kembali ke mejanya Saito. Dia jatuh di atasnya dan dia di sini itu mengeluh soal pelajaran matematika. Karena ya pelajaran matematika tadi itu sulit, jadi dia itu minta Saito untuk mengajarinya di perpustakaan. Lalu ya Saito di sini setelah digoda dan dimintain tolong terus ya dia menerima permintaan Himari gitu. Tapi ya meski digoda pun Saito di sini tetap kekeh gitu ya dengan pendiriannya. Ya meskipun sedikit agak salting sih. Ya meskipun sudah ditolak, Himari di sini tetap menggoda Saito sampai si Saitonya itu bisa luluh dan jatuh cinta kepadanya gitu ya. Jadi di sini dia tuh masih punya tekad tinggi nih buat dapetin hatinya si Saito. Nah, Akane di sini yang mendengar itu pun gak tinggal diam. Jadi dia itu pengen ikut mereka itu belajar bareng gitu di perpustakaan. Dengan alasan kalau Saito berduaan dengan Himari, pasti dia akan melakukan hal cabul gitu. Ya padahal aslinya sih dia tuh gak pengen suaminya itu bersama wanita lain gitu. Ya Himari di sini tuh enjoy aja gitu ya, enjoy banget gitu. Karena dia akan diajari oleh satu peringkat 1 gitu ya, dan satu lagi peringkat 2. Tiba-tiba Sise di sini juga mau ikut nih untuk mengajari si Himari, karena dia selalu berada di peringkat 3. Ya tambah senang lah Himari akan diajari oleh 3 orang pintar dari peringkat 1, 2, dan 3 gitu akan ngajarin dia. Ya karena total mereka itu ada 4 orang, jadi Himari minta untuk belajarnya itu di rumahnya Akane. Tentunya Akane di sini itu bingung nih. Ya karena rumah dia dan Saito itu sekarang kan sama gitu ya, serumah satu atap. Jadi gimana ini? Tapi ya karena gak ingin suaminya berduaan dengan wanita lain, jadi dia menyetujuinya. Saat istirahat, Akane dan Saito itu bertemu di kelas kosong untuk membahas rencana mereka. Jadi selagi Saito mengajak Sise dan Himari beli camilan, Akane akan menyiapkan rumah dan mengamankan semua barangnya Saito gitu. Jadi biar barang-barang yang mencurigakan itu disembunyikan dulu agar mereka tidak ketahuan kalau sudah menikah. Setelah kelas berakhir untuk hari ini, Saito, Sise, dan Himari membeli beberapa manisan di toko terdekat. Lalu mereka pun tiba di rumah Akane. Nah, di sini Himari itu diajari oleh Saito dengan sangat baik. Tapi di sisi lain, Akane juga terlihat cemburu nih, karena Himari itu dekat banget dengan suaminya. Ya, karena di sini Sise itu bosan, dia itu ngajak mereka buat main permainan. Jadi mereka itu main permainan untuk mencocokkan kartu yang sudah dibalik. Jadi sebelum kartu itu dibalik, mereka harus menghafalkan lokasi kartu-kartu yang cocok. Jadi contohnya itu 1 love dengan 2 love, 3 love, 4 love gitu. Q dengan K dengan Jack gitu. King, Queen, Jack itu harus sama. Dari mulai scope, terus apa itu keriting, berlian sama love itu harus sama. Jadi nggak boleh beda. Nanti akan di total nih poin kesamaannya itu dapat berapa. Di sini Akane itu pede banget nih. Dia itu bilang kalau dia itu bisa mengalahkan Saito. Tapi endingnya apa? Ya tetap biasa gitu ya. Saito itu menang telak gitu dengan nilai yang sangat tinggi. Melihat ekspresi Akane yang kalah membuat Saito tidak nyaman karena teringat akan kenangannya di masa lalu, kenangannya waktu kecil. Jadi Saito di sini pergi nih keluar untuk membeli es krim sekalian buat nenangin dirinya. Saat dia baru keluar rumah, dia teringat dulu waktu SD, dia dijauhi oleh teman-temannya karena Saito selalu memenangkan semua permainan.
Dan saat Saito menyadari bahwa seharusnya dia bisa menahan diri dan bisa membuat temannya itu menang dan senang, semua itu sudah terlambat. Dia sudah dijauhi dulu oleh teman-temannya. Saat dia bercerita ke kakeknya malah bilang kalau itu hal yang bagus karena mereka harus takut kepada sang raja. Tapi bukan itu yang Saito inginkan. Tiba-tiba Akane datang dari belakang karena dia tuh gak mau Saito lari dari kekalahannya, karena dia pasti akan mengalahkannya. Tentunya hal itu membuat Saito terkejut. Di sini Akane bilang kalau dia itu iri dengan kemampuan Saito yang dapat mengingat sesuatu dengan cepat. Di sini Saito itu juga berkata kalau dia itu membenci kemampuannya. Jadi keluarga Hojo itu mempunyai bakat masing-masing. Shisei bisa melakukan perhitungan luar biasa dalam sekejap, ibunya bisa memahami sesuatu dengan detail, sedangkan si Saito ini dapat mengingat sesuatu dengan sangat cepat. Karena kemampuan Saito inilah dia bisa mengingat secara detail, dan itu membuat teman-temannya, ortu teman-temannya pun juga memperlakukan Saito sebagai penguntit. Karena ya dikasih satu kali aja udah tahu nih detailnya kayak gimana. Kayak nih anak bla 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 bla, sukanya ini, lahirnya ini. Jadi ya kesannya kayak penguntit gitu. Kok bisa tahu dengan cepat gitu. Detail banget malahan. Tapi mengejutkannya, Akane di sini itu bilang kalau dia itu iri dengan bakat Saito. Karena kalau dia punya bakat seperti itu, dia bisa belajar dengan cepat. Dan dia bisa mengingat semua tentang apa yang orang yang paling dia cintai itu suka. Dan dia bisa merawat orang tersebut dengan baik. Sebelum Saito mengatakan sesuatu, Akane di sini langsung berkata kalau dia pasti akan mengalahkan Saito. Saito di sini tersenyum karena setelah dipikir-pikir, orang yang selalu mendeklarasikan persaingan dengan dirinya hanyalah Akane seorang. Dan itu membuat Saito merasa senang. Terus pas mereka kembali ke rumah Himari dan Shisei main game zombie, Himari ini heran nih, kok ada game zombie padahal kan si Akane itu nggak suka game horror. Ya Akane di sini beralasan kalau ayahnya membelikannya gitu. Di sini dia sambil melirik ke Saito. Nah, gara-gara lirikan tersebut, Himari di sini tanya, apa ayah Akane itu kenal dengan si Saito? Ya Akane di sini beralasan lagi kalau si Saito dan ayahnya itu bertemu di pasar ikan, terus jadi dekat dan mereka pergi mancing ikan tuna di musim dingin, musim salju gitu. Ya emang alasannya emang agak nyeleneh sih. Tapi entah ini dia yang pura-pura bego atau gimana ya, Himari malah kayak terlihat percaya-percaya aja gitu. Terus ya sambil belajar gitu Himari masih goda Saito gitu ya. Ya terus di sini itu Himari itu kan nggoda ya kan ya. Dia terus juga bilang nih, selanjutnya dia mau belajar di rumahnya Saito gitu. Digodain terus lah gitu. Singkatnya nggak sengaja nih bajunya Himari itu kena teh. Jadi ya Saito langsung ngambil sapu tangan gitu buat Himari. Nah di sini Himari itu heran, kok Saito bisa tahu letak sapu tangannya Akane, padahal kan dia nggak serumah sama Akane gitu. Ya di sini Saito bilang kalau dia itu cuma ngikutin firasatnya gitu ya, cari alasan lah dia tuh. Gue cuma ngikutin firasat, feeling gue sapu tangannya di sini. Nah pas Himari di sini mendengar hal tersebut ya dia percaya aja gitu, malah menambah sesuatu yang positif kepada Saito. Jadi dia itu selain bisa mancing, dia juga bisa nyari sesuatu pakai firasatnya gitu. Nah pas Himari ganti baju nih kamar mandi nih ya, Akane itu bilang kepada Saito kalau dia itu sebel ngelihat Saito dekat dengan Himari. Tiba-tiba listrik itu mati gitu. Jadi listrik itu mati gak gara-gara Shisei, karena Shisei kan suka banget itu main skalar lampu gitu, dimatiin nyalain gitu. Jadi pas lampu itu mati gitu ya, Saito gak sengaja megang pantatnya Akane gitu. Dipikirnya Akane akan ngebunuhnya gitu, mau dipukul dia. Akane malah memeluk dia karena dia itu takut banget sama kegelapan. Jadi dia di sini itu meluk si Saito dengan sangat erat sambil nangis lagi. Di sini ya dipeluk erat lah gitu ya, si Saito dipeluk dengan sangat erat gitu. Ya di sini si Akane itu tanya kepada Saito, apa cowok lebih suka cewek yang lebih jujur? Saito di sini itu heran, kok tiba-tiba tanya gituan. Tapi di sini Saito menjawab kalau Akane itu bagus apa adanya. Anjay. Lalu Saito di sini memberikan perumpamaan nih. Ada suara ayam ya, mohon maaf ya. Jadi perumpamannya itu kayak gini. Ada cewek A, jadi cewek A itu nyebelin banget nih. Tapi lama-lama Saito itu mulai memahaminya. Meskipun dia gak bisa jujur dengan perasaannya, dia selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Dia itu nyebelin banget, bahkan lebih menyebalkan dari orang lain. Tapi meskipun dia menyebalkan, Saito tidak membencinya.
Mendengar itu, Akane menempelkan dahinya ke dada Saito. Sambil tersenyum, dia berkata dalam benaknya, "Lebih nyebelin dari orang lain." Bohong banget dah. Ya, orang yang Saito maksud itu adalah Akane sendiri, dan Akane menyadari dari cerita Saito yang Saito sampaikan barusan. Lalu tiba-tiba listrik kembali menyala. Himari yang keluar dari kamar mandi kaget melihat Saito dan Akane itu terlihat dekat, apalagi kayak habis pelukan gitu ya. Ya, meski Akane di sini bilang kalau mereka itu tidak dekat, Himari ya masih sedikit curiga meskipun dia bilang kalau oh gitu ya gitu. Dia masih curiga nih. Esok harinya Himari itu masih PDKT nih dengan cara tanya-tanya soal ke Saito. Nah, pas Saito sendiri di kursinya, Akane itu datang nih. Lalu dengan malu-malu dia membisikkan sesuatu ke telinganya Saito. Dia itu bilang untuk diajarin setelah pulang sekolah. Dan hal itu langsung membuat Saito terkejut dan wajahnya langsung jadi merah banget nih. Sedangkan di sini Akane juga setelah mengatakan hal tersebut, dia kembali ke mejanya dan dia langsung menanamkan wajahnya ke mejanya gitu ya. Karena dia malu banget, udah pasti nih dia tuh udah merah banget di wajahnya. Apalagi buat ngatain hal kayak gitu untuk sekelasnya si Akane pasti butuh tekad yang sangat tinggi gitu. Jadi ya otomatis dia memerah gitu ya, kia gitu. Chapter 2, Kencan. Setelah pulang sekolah, malamnya itu seperti biasa Akane di sini langsung ke ruangan belajar Saito untuk minta diajarin. Jadi ya seperti perkataannya tadi gitu ya, minta diajarin sepulang sekolah. Jadi sesuai perkataannya, dia pergi ke kamar belajar Saito untuk belajar bareng gitu. Di sini Saito itu bilang kalau Akane itu berusaha keras untuk menjadi dokter. Sedangkan dia kan udah menikah nih dengan Akane. Jadi dia udah mencapai tujuannya untuk menjadi penerus perusahaan. Tapi dia punya tujuan lain, yaitu ingin lebih mengenal Akane lebih dalam gitu. Hal itu membuat Akane bertanya nih, untuk apa mengenal dirinya? Saito di sini bilang, layaknya ada sebuku yang bagus, jadi dia ingin membacanya. Lalu di sini Akane berkata kalau dia bukan buku. Lalu dengan malu-malu, Akane di sini cerita kalau waktu kecil dia punya adik perempuan. Adiknya itu baik banget, tapi dia sakit. Jadi dia cuma bisa berbaring di rumah sakit. Jadi ibu dan ayahnya itu banting tulang nih untuk biaya rumah sakit. Dan Akane itu bertugas bantu-bantu urusan rumah dan menjaga adiknya. Dan saat adiknya kesakitan, dia cuma bisa mengelusnya. Dan dari situlah dia ingin punya kekuatan untuk membantu orang lain yang kesakitan. Jadi karena banyak orang lain yang kesakitan di luar sana, Akane di sini bertekad untuk menjadi dokter agar bisa membantu semua orang. Saito di sini bertanya, di mana adik Akane sekarang? Dengan nada yang sedih, Akane menjawab kalau adiknya sudah pergi ke tempat yang jauh. Saito di sini itu tak mengerti apa yang Akane katakan barusan. Dan dari kejadian tadi, Akane menjadi murung dan kembali merindukan adiknya. Ada momen yang sedikit membuat kita bertanya-tanya nih. Waktu Akane mau berangkat sekolah, jadi Akane itu kan nonton TV, dan acara TV itu melihatkan idol Imoto gitu ya, adik perempuan. Nah dari sini kita bisa berspekulasi gitu, siapakah dia? Apakah cuma idol biasa atau ada sangkut pautnya dengan adiknya Akane? Adik Akane ini udah meninggal atau belum nih gitu. Saat pelajaran olahraga di sekolah, Shisei di sini datang menemui kakaknya gitu ya, karena dia tahu kakaknya itu perlu saran darinya, karena kakaknya itu terlihat murung nih. Setelah berbicara panjang kali lebar kali tinggi, Saito di sini sadar nih kalau si adiknya Akane itu udah meninggal. Jadi ya Shisei di sini minta Saito untuk ngajak Akane kencan nih, agar si Akane-nya itu bisa ceria lagi. Dan setelah memberikan saran itu, Shisei dibelikan makanan oleh Saito. Saat tiba di rumah, Saito di sini menghampiri Akane yang sedang masak di dapur. Ya seperti biasa di sini Akane terlihat sangat murung dan gak mood untuk berbicara. Lalu Saito di sini bilang kalau dia itu pengen ngajak Akane pergi bersama di akhir pekan. Kemanapun Akane mau pergi itu terserah, asal mereka cuma berdua. Mendengar itu, Akane itu langsung memerah nih wajahnya. Dan dia di sini juga tantrum nih, dia lari-lari gitu ya. Karena dia itu mikir kalau Saito akan ngajak dia kencan. Singkat cerita, Akane bertemu dengan neneknya, alias nenek Chiyo. Dia itu cerita kalau Saito itu ngajak dia untuk keluar di akhir pekan berdua saja. Neneknya di sini bilang kalau itu adalah kencan. Dan di sini nenek Chiyo menangis bahagia coy. Ya gara-gara ada kemajuan nih hubungan cucunya dengan si Saito gitu.
Nenek Cio di sini itu sampai bilang nih kalau dia akan memesan kamar rumah sakit untuk 10 bulan, jaga-jaga kalau Akane hamil gitu. Anjay, prepare-nya bagus banget nih nenek ini. I job, I like gitu. Awalnya neneknya itu ngira kalau Akane itu benci dengan Saito. Akane malah terlihat menantikan kencan tersebut nih, malu-malu dianya gitu. Ya senang banget nih neneknya itu ya. Langsunglah diajak si Akane untuk beli baju buat kencan nih, baju baru gitu. Singkat cerita, hari di mana mereka kencan pun tiba. Saito di sini yang menunggu Akane di pintu keluar, pintu rumahnya maksudnya. Dia langsung terpesona melihat kecantikan Akane dengan pakaian yang telah dipilihkan oleh neneknya gitu. Ya di sini masih dengan sifat sendirinya gitu ya. Akane di sini tuh tanya, ini bukan kencan kan? Saito menjawab kalau ini bukan 100% kencan gitu. Bukan 100% kencan. Tapi ada beberapa persen itu kencan gitu ya kan. Aduh. Ada sedikit ketegangan nih, karena ya kemarin pas mau kencan dengan Himari, ya meskipun cuma bohong, si Saitonya itu nata rambutnya dengan rapi biar ganteng gitu. Pas sama Akane nih mau kencan gitu, malah nggak ditata, jadi ada sedikit cekcok gitu ya. Aduh. Nah pas mereka keluar nih, Saito itu langsung ambil langkah dengan bagus gitu ya, langkah yang bagus dengan memegang tangan Akane. Dan Akane di sini langsung salting dianya itu. Awalnya Saito itu ngajak Akane pergi ke kafe kucing, tapi rupanya Akane itu udah di blacklist di sana karena dia itu udah sering banget ke sana dan dia itu ya agresif banget sama kucing gitu. Kayak kecintaannya dengan kucing itu melebihi batas gitu. Lalu di sini Saito itu ngajak Akane itu buat karaoke gitu. Ya di sini Akane dengan nada yang malu gitu bertanya, "Kamu gak akan aneh-aneh kan? Gak akan tiba-tiba nyium aku kan?" gitu. Saito di sini menjawab kalau dia nggak akan melakukannya gitu, meskipun dia sedikit tergoda ya di sini ya. Singkat cerita lagi, mereka itu karaoke nih, dan Saito di sini terkejut dengan suara Akane yang merdu banget. Dan saat mereka berdua duet, wah itu suaranya merdu banget coy. Meskipun admin nggak bisa dengar karena cuma baca naik novel, admin bisa merasakannya lewat perasaannya si Saito. Ya dimana ketakjubannya, keterpesonaannya terhadap Akane itu sangat tinggi gitu di saat itu. Dan dari situ Akane mulai terhibur nih. Dia tuh terhibur banget lah gara-gara karaoke itu. Dan merasa kalau dia dan Saito itu cocok banget buat nyanyi gitu, cocok banget untuk duet gitu. Setelah karaoke itu selesai, mereka itu salvok dengan toko perhiasan nih. Akane di sini tertuju pada salah satu cincin. Saito di sini tuh mau beliin nih, tapi Akane di sini nolak. Dan dia tuh bilang kalau dia akan ngumpulin uang dulu nih karena harganya itu mahal untuk anak SMA. Jadi ngumpulin uang dulu aja gitu. Nah saat pergi dari toko itu, Akane masih sedikit-sedikit menoleh ke toko tadi gitu ya. Kayak pengen banget sama cincin itu gitu. Si Saito di sini itu ya kayak mikir, apa gua beliin aja ya gitu. Lalu mereka itu pergi nih ke supermarket buat makan dan bersantai di ayunan. Akane di sini tanya, kok Saito tiba-tiba ngajak kencan? Saito di sini bilang kalau Akane itu murung setelah Saito menanyakan tentang adiknya. Jadi Saito ingin membuat Akane bahagia dengan pergi bersamanya. Setelah mendengar itu, Akane melihat ke arah Saito dengan tersenyum. Dia bilang kalau dia sekarang sudah lebih baik gitu. Melihat senyuman itu, Saito berharap agar Akane sering memperlihatkan senyumannya. Dan dia berandai-andai jika momen ini berlangsung selamanya. Chapter 3, Selingkuh. Pagi hari setelah kencan tersebut, Akane dan Saito kembali ribut nih. Kayak ributnya itu simpel sih, soal acara TV. Jadi waktu makan itu gak boleh nonton TV, tapi si Saitonya itu ngengkel gitu ya, ngeyel buat nonton TV. Terus pas di sekolah, Saito itu mikirin nih, gimana caranya dia bisa dapat uang agar dia bisa beli cincin untuk si Akane. Nah, pucuk dicinta pulang pun tiba, Sise datang buat ngajak pulang bareng. Nah, ini kesempatan Saito buat pergi ke rumah Sise. Ya, dia tuh punya tujuan ke rumah Sise gitu. Jadi dia tuh bilang ke rumah Sise kalau dia mau mampir. Nah, Sise di sini langsung nelpon pelayannya untuk langsung menjemputnya. Datanglah nih sebuah mobil dan satu pelayan, satu maid gitu ya, yang terlihat cantik ya gitu. Tapi nggak tahu ini cowok apa cewek gitu. Nah, karena tuh mobil udah di-upgrade oleh perusahaannya Hojo gitu ya, perusahaan kakeknya si Saito. Jadi itu mobil keluarannya perusahaan, jadi punya sistem bagus yang dimana itu bisa cepat banget, tembus 300 km per jam gitu. Cepet banget tuh maidnya dan nyetir itu langsung cus. Nah kita udah sampai di rumah Sise. Waduh cepet banget. Nah pas di rumahnya Sise itu ngajak main gitu. Gak lama bibinya Saito alias ibunya Sise yang bernama Hojo Reiko itu datang gitu. Bukannya dimarahin, si tante ini langsung meluk Saito karena ya si tante ini sayang benar sama si Saito. Singkatnya Saito di sini itu
ditanya nih, kamu datang ke sini udah setuju mau jadi mantu dia kah gitu. Dia di sini ternyata Saito di sini mau tanya soal info locker di perusahaan Tante Reiko gitu. Ya kembali ke sedikit awal tadi ya, kenapa si tante itu bilang si Saitonya itu datang untuk jadi mantu? Ya karena si tante ini berharap agar si Saito itu menikah dengan anaknya alias si Shisei. Ya gimana sih menikah dengan sepupu itu, boleh nggak sih, kan deket banget itu. Si tante Reiko kan adiknya dari ayahnya si Saito ya, udah deket ya nggak boleh ya, nggak tahu ya, cuman fiksi ya kan ya. Jadi ya di sini itu kan berhubung tantenya juga berasal dari perusahaan Hojo, dia tuh nggak mau asal setuju, harus ada alasannya dan itu nggak boleh bikin dia rugi gitu. Ya Saito di sini bilang kalau dia itu ingin kerja untuk mengumpulkan dana buat beli hadiah untuk istrinya. Ya di sini tantenya itu nggak setuju itu dengan keputusan si kakek Saito alias ayahnya sendiri, karena memaksa Saito untuk menikah dengan gadis desa yang bukan bangsawan. Mendingan nikah sama anaknya aja gitu ya, lebih jelas gitu ya si Shisei, anak bangsawan bos. Dan lagi pula di sini kan gara-gara pernikahan mereka itu cuma pemaksaan, jadi si tantenya itu nggak bertanya gitu ya, kan pernikahan kalian dipaksakan, kenapa sih berusaha banget buat nyenengin anak orang gitu. Tapi di sini saya itu tetap kekeh pengen bekerja ngumpulin uang gitu. Dan di sini ya si tante Reiko itu heran gitu ya, kok bisa-bisa gitu ya kayak gini gitu si Saito. Dan pada akhirnya nih dibolehin gitu ya, tapi ada syaratnya. Jadi kalau si Saito mau kerja di bagian software translator, dia itu harus bisa hafal bahasanya itu dalam 3 hari. Saito bilang nih, dia minta waktu 1 malam aja, karena ya semua semua bahasa itu bisa dia hafalkan dalam 1 malam gitu. Ya di sini itu selain syarat itu, si tante Reiko juga nambahin syaratnya lagi. Jadi semua pekerjaan itu harus dikerjakan di rumahnya. Ya Shisei di sini senang lah, karena si Saito akan setiap hari ke rumah Shisei gitu. Dan si Saito itu menyanggupi semua persyaratan itu. Tante Reiko di sini langsung gak heran sih, karena Saito itu kan istimewa, beda banget sama ayah Saito yang gak punya bakat gitu. Jadi 1 malam bisa hafalin semuanya ya, ya oke banget gitu. Saito dilawan gitu ya, dia genius bos. Saat di rumah gitu ya, tiba di rumah, Saito langsung belajar banyak buku tentang bahasa-bahasa gitu. Jadi dia itu bagaikan HP gitu ya yang mendownload sebuah data. Jadi cuma bolak-balik halaman gitu. Oke selesai, ini udah di-download, nanti tinggal tidur, besok pagi hafal. Bilangnya kayak gitu. Sampai-sampai ya di sini tuh Akane itu heran, hah? Emang bisa kayak gitu? Emang bisa langsung hafal gitu? Dan esok harinya sepulang sekolah, Saito datang ke rumah Shisei untuk bekerja nih. Jadi dia itu kerja tapi diganggu oleh Shisei, karena ya dia itu ingin main bersama kakaknya gitu. Ya karena setelah kakaknya menikah, jadi jarang nih Saito itu bermain dengan Shisei. Singkatnya Saito nurutin permintaan Shisei untuk bermain bersama. Terus mereka itu tidur siang bareng gitu. Karena sekarang Saito udah kerja diam-diam gitu ya, Saito di sini pulang ke rumah itu jadi malam banget. Dan Akane di sini udah kayak istri banget gitu ya. Jadi dia itu nanyain suaminya, kenapa kok pulang malam? Curiga lah dia. Dan di sini dia itu curiga kalau Saito itu selingkuh. Apalagi dia nyium bau cewek dari tubuhnya Saito gitu. Apa dia selingkuh gitu? Ya soalnya si Saitonya itu gak bilang kepada Akane kalau dia itu kerja di rumahnya Buriko gitu. Jadi ya Akane kalau dia curiga ya wajar lah, namanya juga istri ya kan. Singkat cerita, pas di sekolah Akane di sini menemukan bau yang cocok dengan Saito, dan itu adalah baunya Shisei. Curiga lah dia. Terus si Akane itu curhat ke neneknya. Neneknya itu cerita, dulu tunangan Tenryu alias kakaknya Saito adalah orang yang jujur dengan perasaannya dan tulus mencintai Tenryu gitu. Karena si nenek Chiyo ini nggak bisa jujur dengan perasaannya, dia tuh nggak bisa bersama Tenryu. Jadi ya Akane di sini diminta gak boleh berbohong gitu, jujur aja dengan perasaannya, daripada kejadian yang sama itu terulang lagi gitu. Lebih baik kamu jujur aja sama perasaan. Singkatnya, Akane di sini mencari nomor kediaman Shisei, dan setelah dicari-cari dia nemuin nih. Terus ditelepon lah itu nomornya, diangkat oleh salah satu mate di sana. Nah pas diminta disambungkan oleh Saito, yang angkat malah si tante Reiko. Akane di sini tanya baik-baik nih, di mana suaminya, apa dia bisa bicara sebentar gitu. Tapi si tantenya ini dengan kejamnya bilang, pernikahanmu hanya ada di kertas saja, itu pernikahan palsu. Jadi buat apa kamu peduli dengan Saito? Segera setelah telepon itu terputus, Akane di sini terdiam nih. Lalu dia itu bergumam,
Palsu ya? Benar sih. Lalu dia menggenggam erat telepon yang ada di tangannya. Entah dia itu kesal atau gimana ya. Pokoknya setelah mendengar pernikahan mereka itu palsu, Akane di sini kayak moodnya itu hancur banget gitu. Chapter 4, Cincin. Setelah telepon tadi yang singkat itu selesai gitu ya, Saito itu sudah selesai dengan pekerjaannya dan dia mendapatkan uang bayarannya. Ya cukuplah untuk membeli cincin. Saito pun berterima kasih kepada Tante Reiko atas bantuannya. Dan tante itu tanya nih, apa istrimu gak tahu kalau kamu kerja di sini? Saito di sini bilang kalau dia merahasiakannya. Ya di sini Tante Reiko kaget nih, hah? Dirahasiain? Terus ngapain dia tiba-tiba nelpon nyariin kamu gitu? Tapi nggak dikasih tahu nih, cuma di benaknya aja dia bertanya-tanya gitu ya. Nggak dikasih tahu kok nyariin. Apa jangan-jangan dia emang suka ya? Hah? Atau gimana ya? Ya udah sih biarin gitu. Dan sebelum Saito itu pulang, tantenya di sini itu minta Saito kapan-kapan mampir aja ke rumahnya makan malam bareng kah atau apa gitu. Ya di sini Saito itu menerima dengan baik ajakan tersebut. Nah, pas sampai di rumah, Saito disambut oleh Akane yang udah kayak iblis gitu ya. Dia itu di sini marah banget. Kok Saito nggak angkat teleponnya? Dia bertanya-tanya gitu ya. Kok nggak diangkat teleponnya gitu. Terus di sini Akane juga bilang kalau mendingan itu Saito nikah aja gitu ya dengan Sise. Dengan begitu kan Saito juga bisa mendapatkan perusahaan tanpa harus menikah dengannya. Marahlah dia di sini itu. Ya agak terlihat mau nangis juga sih dia. Saito di sini pun paham akan situasi ini, lalu dia mengeluarkan cincin yang ada di tasnya. Jadi cincin itu udah dibeli nih waktu perjalanan pulang ke rumah setelah dari rumahnya Sise gitu. Saito di sini memberikan cincin tersebut, menunjukkan sih lebih tepatnya. Di sini Saito juga menjelaskan kalau dia diam-diam bekerja di rumahnya Sise agar dia bisa membeli cincin untuk Akane. Karena Saito ingin melihat senyuman Akane, bukan amarah Akane. Dan dia juga ingin hidup mereka menjadi lebih bahagia. Akane di sini gak bisa berkata apa-apa gitu ya. Melihat Saito yang membelikannya cincin, apalagi cincin itu yang dia inginkan, dia itu gak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah dia menerimanya, dia di sini berlari gitu ya, naik ke tangga gitu, ke atas tangga. Dan di sini setelah naik, dia mengintip di balik tembok dengan wajah yang memerah dan suara yang malu-malu. Akane bilang kalau dia berterima kasih atas hadiah yang Saito berikan kepadanya. Saito pun merasa kalau usahanya ini sudah berhasil dan senang bisa melihat istrinya menerima hadiahnya. Esok harinya saat bangun tidur masih di atas kasur, Akane menunjukkan cincin itu yang sudah terpasang di tangan kanannya. Dan di sini Saito di sini berkata kalau cincin itu sangat cocok digunakan oleh Akane. Mendengar itu, Akane pun di sini sangat bahagia gitu ya. Dan dari situ, Akane jadi berubah gitu. Dia jadi lebih ceria dan gak marah-marah. Sampai-sampai pas di sekolah, dipakai itu cincin coy. Untungnya sebelum diketahui oleh teman-teman sekelasnya, Akane udah ngasih kode kepada si Akane untuk nyembunyiin itu cincin. Jadi, cincin itu dilepas, ditaruh di dalam dompet, terus dompetnya ditaruh di dalam tas gitu. Pas pulang gitu ya, pas pulang sampai di rumah, pas mau pakai cincin itu lagi, dikeluarin lah itu tasnya gitu, dompetnya dikeluarin, gak ada bos, dompet sama cincinnya udah gak ada di dalam tas. Dicari-cari lah itu sama Akane di semua tempat, tapi gak ketemu. Sampai di sini dia tuh nangis gitu ya, Akane udah nyariin gak ketemu, nangis dia. Dan ya gak mungkin dia itu ngasih tahu Saito kalau dia ngehilangin barang yang istimewa, barang yang Saito beli dengan begitu effortnya gitu. Cincin itu malah hilang gitu. Ya gimana gitu, mau ngasih tahu ya nggak bisa, soalnya pasti Saito akan marah banget sama dia. Dan Akane sendiri juga kecewa dengan dirinya sendiri, kok bisa-bisanya dia ngehilangin itu cincin gitu. Pas Akane itu istirahat sebentar di bangku taman, dia dihampiri oleh Sise. Sisenya di sini tahu kalau Akane kehilangan itu cincin ya. Tapi dia itu bilang dia nggak akan bilang ke Saito. Malahan Sise akan bantu Akane. Akane di sini tuh heran, kok Sise mau ngebantuin dia. Sise di sini tuh bilang kalau dia nggak ingin kakaknya menjadi sedih. Karena Akane yang sedih, pasti kakaknya akan ikut sedih. Dan Akane kan juga masak masakan-masakan yang enak. Jadi Sise akan bantu Akane gitu. Terus Akane di sini tanya, kamu sangat mencintai kakakmu kah? Sise pun menjawab kalau dia mencintai kakaknya lebih dari apapun di dunia ini. Dan dari situ Sise membantu Akane mencari cincin tersebut.
Tapi ya di sini masih belum ketemu nih beberapa hari gitu ya. Jadi beberapa hari ini mereka berdua itu pulang telat nih. Ya saya itu di sini curiga, kok Akane pulangnya telat banget gitu. Terus dia sekarang kayak terlihat aneh, kayak murung, kayak bingung sendiri gitu. Terus saya itu di sini nyogok Sise dengan ngasih dia nasi kari gitu. Kalau Sise mau ngasih tahu, ditambahin lah ini nasi karinya, masih ada banyak gitu. Sise pun di sini tergoda dan dia itu bilang, kalau kakak ingin tahu, ya ikutin aja itu Akane pas pulang sekolah. Langsung lah esok harinya diikutin itu si Akane. Awalnya saya itu ngira, ini orang ngapain dah kok sebegitu banget nyariin barang, apa sih yang hilang gitu. Diikutin terus gitu, dari pulang sekolah sampai sore mau malam nih keadaannya nih ya. Hujan apalagi tuh keadaannya. Terus Akane di sini tiba-tiba nangis itu ya, sambil berkata, kok nggak ketemu sih cincinnya di mana gitu. Menangis dia. Setelah mengetahui kalau Akane mencari cincinnya yang hilang gitu, Saito di sini menghampirinya. Dia pun berterima kasih karena si Akane telah mencarinya dengan baik, dan Saito di sini akan membelikan yang baru gitu. Tapi ya mendengar itu Akane tetap ngeyel buat nyari, karena ya cincin itu berbeda. Akane bilang, benar pernikahan mereka itu dipaksakan, tapi cincin itu nyata. Bukti perasaan saya itu kepadanya. Soalnya untuk membuat Akane bahagia itu perlu effort dari Saito. Dia itu berusaha agar bisa membuat Akane bahagia, dan itu nyata. Itu bukan barang yang bisa diganti. Cincin itu sangat berharga baginya gitu, karena itu bukti perasaan Saito kepada Akane gitu. Mendengar itu Saito pun terdiam. Lalu dia tersadar kalau itu adalah pertama kali dalam hidupnya dia berusaha untuk orang lain, hanya semata-mata ingin melihat senyuman bahagia Akane. Dia bekerja begitu keras agar bisa membelikan cincin untuk Akane, dengan alasan dia ingin membuat Akane bahagia. Jadi di sini dia membantu Akane untuk mencari cincin itu. Dan saat itu kan hujan udah reda nih, jadi agak terbantulah mereka. Akane di sini nyeritain tempat di mana dia kunjungi sepulang sekolah, dari mulai kelas dan lain-lain gitu. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Saito menggunakan seluruh kemampuan otaknya. Lalu dia memikirkan di mana letaknya. Lalu dia mengajak si Akane pergi ke depan kafe tempat Akane mengecek dompetnya. Nah, saat di depan sana, Saito langsung membuka selokan dan dia mencari di selokan. Dan akhirnya dia menemukan dompet dan cincin Akane yang hilang di dalam selokan. Lalu tiba-tiba Akane di sini memeluk Saito dengan begitu erat dan dia mengucapkan terima kasih. Jujur Saito di sini itu kaget, tapi ya dia nggak ingin nyia-nyiain momen ini. Jadi dia diam aja dan menikmati pelukan istrinya. Lalu cahaya bulan menyinari keduanya. Setelah Saito menunggu Akane akhirnya tenang, setelah tenang dia dengan lembut meraih tangan kiri Akane dan memasangkan cincin itu ke jari manisnya. Saito di sini bilang, jangan dihilangin lagi ya. Akane pun menjawab, aku tidak akan menghilangkannya lagi. Akane pun menunjukkan senyuman lembut, dan saat itu juga air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Epilog. Jadi setelah menemukan cincin tersebut di rumahnya, Akane itu bilang kalau dia ingin menunjukkan cincin itu kepada adiknya. Ya di sini Saito beren lah, bingung nih. Hah? Bukannya adiknya itu udah gak ada ya? Akane di sini malah bertanya nih, maksud Saito yang memasangkan cincinnya itu di tangan kiri, apalagi di jari manisnya, itu maksudnya apa? Apa Saito tahu artinya? Ya Saito di sini terus terang nggak tahu gitu artinya apa. Ya Akane di sini dengan wajahnya yang memerah menunjukkan layar HP-nya. Rupanya arti cincin di jari manis tangan kiri itu adalah memperdalam cinta dan ikatan satu sama lain gitu. Ya di sini Saito langsung memerah lah wajahnya gitu ya. Hendak pengen diganti itu posisi cincinnya, tapi ya Akane di sini menolak gitu ya. Jangan pegang-pegang, dasar cabul. Aduh. Singkat cerita, Akane dapat telepon nih dari seseorang. Terus Akane di sini cerita tentang cincin yang ia dapatkan dari Saito. Lalu kita dilihatkan seorang gadis idol yang berada di bandara, yang barusan mematikan panggilan dari kakak perempuannya. Dia bernama Sakuramori Maho, adik dari Sakuramori Akane. Rupanya maksud dari pergi ke tempat yang jauh itu bukan mati, tapi jadi idol. Aduh, kirain udah mati. Aduh. Nah, si Maho ini gak menyangka kakaknya yang masih SMA sudah menikah. Jadi dia akan merebut semuanya. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu
Itu tadi rangkuman LN Kurasude Kiraina Jisunto Kekansuru Koto Ninata volume ketiga. Gimana kalian, bagus apa enggak? Kalau ada kurangnya, mohon maaf ya. Karena ya namanya juga rangkuman, kalau ada yang kurang ya tambahin aja di kolom komentar. Dan kalau ada yang salah perkataan, admin minta maaf nih. Kalau kalian pengen kasih koreksi, monggo silahkan tulis aja di kolom komentar. Malah itu bagus buat admin dan editor admin nih, buat lebih baik ke depannya gitu. Dan bagi kalian yang nanyain, bang kapan Seijuno Osewa, bang kapan Seijuno Osewa, bang kapan yang ini, sabar. Seijuno Osewa itu satu volumenya ada 400 halaman lebih. Ini mata admin itu pedes tau, pedes. Kurasude Kiraina ini aja satu volume aja sekitar 300-an, 320, 340 halaman itu admin rangkum. Dan itu sudah bikin admin itu pusing. Dan apalagi target admin harus bisa menyelesaikan novelnya Kurasude Kira Jisunto Kekansuru Koto Ninata ini dengan waktu yang setempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Harus cepat, dalam beberapa bulan harus selesai nih. Karena ya si light novelnya aja udah tamat di volume 10. Jadi kalau setelah video ini diupload, admin tinggal merangkum 7 volume lagi. Dan setelah itu ganti series lagi nih, series novel lain gitu. Dan buat yang nanya, bang kapan sih bantu cewek gal benerin sepedanya dapet cewek cantik itu kapan bang? Sabar, admin belum beli PDF-nya. Bang beli light novel atau itunya gimana? Bang itu bentuk fiksi atau gimana? Jadi ya light novel yang admin beli itu bukan resmi dari autornya. Mohon maaf nih, ini masih nggak tahu nih legal apa enggak. Jadi intinya admin beli translate light novel tersebut, PDF-nya itu dari seorang translator. Jadi admin cuma beli PDF-nya aja yang udah bahasa Indonesia. Kalau beli fisiknya mah admin bingung nih belinya di mana, kan harus impor dan itu mahal banget. Admin mana ada cuan bos gitu. Rokok aja rokok yang murah gitu, under 20, kadang-kadang under 10.000 gitu. Aduh, ya udah deh sih, itu aja. Admin pamit dulu, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, sebarkan video ini ke teman-teman kalian dan semuanya. Admin dan editor pamit dulu, bye.